Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Teh Rina, Mbak Nela hari ini kabarnya? Sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat baik. ya. Iya, senang Tapi sekali hari senang ini sekali bisa ya. hadir di Winsa nih di Alhamdulillah, Saintek. kebetulan Saintek Winsa sekarang berusia 10 tahun. Begitu. Ya, Alhamdulillah saya salah satu dosen As-Sabiqunal Awalun, dosen awal mula berdirinya Saintek sampai hari ini. Jadi, Wow, oke. terima kasih Gila. membutuhkan waktu 10 tahun untuk menghadirkan Mbak Rina dan Mbak Naila Kebetulan. pada kesempatan hari ini. 10 tahun itu karena belum kenal. Karena belum kenal, Iya. Alhamdulillah berkahnya. Loh, tadi kan kata yang penting prosesnya. Prosesnya, ya. Jadi teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, dua Sri Kandi dari redaktur senior di Tirto ya. Saya masih ingat sekali ketika kelahiran Tirto ini, dan beberapa teman saya ada yang dari sana, mungkin tahu Mas Zaki Amali, Oh iya. bestie saya. Oh Iya. gitu. Sampai beliau dikejar-kejar polisi dimanapun saya tahu. Wah, Oke. iya. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Jadi Tirto ini adalah salah satu kanal berita yang sangat otoritatif dan terkenal dengan jurnalisme investigasinya gitu ya. Oke, kita akan kenalan dulu. Kata pepatah Arab itu kan tak kenal maka Tak saya. ta'aruf. Ya, gitu. Yang pertama Mbak Rina. Gimana Iya. kabarnya Mbak Rina? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Rina Nurjana. Saat ini kalau di Tirto mungkin menjadi redaktur utama di tirto.id gitu. Jadi memang untuk konten-konten gitu nanti cukup ya kita diskusi bareng lah dengan teman-teman lain menentukan gitu apa nih angle berita dan lain sebagainya. Mbak Rina ini redaktur utama ya Iya. di Tirto ya, luar biasa. Hari ini meluangkan waktu untuk main ke sini. Kalau Mbak Nela, Iya, kalau mungkin agak berbeda ya dengan Mbak Rina gitu ya. Kalau saya di bagian tim riset gitu. Jadi memang sehari-hari lebih ke kayak jurnalisme data, kemudian tadi Pak Aparman yang sempat disinggung juga soal fact checking gitu ya. tapi nulis jurnal enggak yang Sekopus enggak? Belum sih Ya, kebetulan. harus collab Iya. nanti sama saya. Wah, boleh banget. Saya baru punya 10 dokumen Sekopus. Baru. 10 tuh baru Apalagi yang banyak nggak banget ada. gak Jadi sih? nanti kita collab untuk Boleh. biar Boleh banget. terlalu serius, biar ngepop juga kayak Tirto ya. Oke. Boleh, Kalau Teh Rina aslinya dari Saya asli dari Purwakarta. Purwakarta, Iya, jadi ya. Sunda. yang sekarang maju Pilgub ya? Ah, iya. Bapak yang itu. Nah, bapak yang itu. Kalau Mbak Nela, Nah, ini berkebalikan ya. Dari Jawa Timur saya, Pak. Jawa Timur Justru mana? Lamongan. walah LE, Iya. Lamongan asli. Lamongan asli, bener. Mbak. Iya, makanya dia Bener. kalau kesini mau ikut karena sekalian pulang kampung. Pulang kampung. Betul. Kehebatan orang Lamongan, saingannya yang bisa mengalahkan orang Lamongan cuma satu, Apa tuh? orang Madura. Iya, Gitu biasanya soto kalau daging itu Madura, kalau soto ayam itu Lamongan. Lamongan. Gitu. Iya, rivalitasnya mereka Iya, sekarang ketat. saya sate. Oh iya, sate. Iya, kalau dia. sate Marangi ya. Marangi. Ya, Beda ya, nggak Arif salah ya. Iya, ini kan soto, nah saya sate. Oke, soto, sate, ya. Kalau saya dari Jawa Tengah, jadi kita ini udah lengkap. Oke. Perwakilan masing-masing Jawa ya. Oke, Jawa Tengah rame ini pilkadanya, kan hanya 2, kan gitu. Ya. Oke, tapi kita lakukan dulu ya. Kirain mau bahas itu, saya udah Jangan. siap. Kalau ke sana. Nanti. Jadi gini Mbak, jadi di Fakultas Saintek ini kebetulan kita punya yang namanya beberapa prodi, salah satunya adalah prodi matematika dan sistem informasi yang sangat dekat dengan data ya. Pada hari ini mungkin bisa diceritakan Mbak, awal mula ada namanya kelas Tirto itu seperti apa asbabul wurudnya, Oh, Asbabul wurudnya. sebabnya, Aduh. nah, itu seperti apa? Ini sebenarnya yang saya tahu karena saya juga sebenarnya kan baru hampir 2 tahun mungkin ya di Tirto, belum terlalu lama gitu. Tapi kelas Tirto sendiri pada saat Tirto awal berdiri di 2017 pernah melaksanakan kelas Tirto gitu. 2017 pernah melaksanakan kelas Tirto tapi nggak berlanjut. Nah, untuk yang masalah tidak berlanjutnya saya kurang tahu lah sejarahnya. Tapi pada saat saya masuk, kemudian kami juga menentukan kembali apa nih gitu, kita bisa melakukan apa ke depan, perubahan yang bisa dilakukan gitu. Nah, pada saat pembahasan gitu di redaksi, oh
kelas Tirto, ayo kita hidupkan lagi, ayo kita gandeng kampus-kampus, ayo kita perbanyak kolaborasi dengan akademisi gitu. Jadi utamanya ke situ, karena pada saat kita mungkin terkesannya kayak mengajar, tapi pada saat kita ingin mengajar juga kan kita perlu belajar, dan pada saat proses tersebut juga kan kita jadinya saling belajar gitu ya. Apa yang terjadi di dunia kampus, bagaimana karakter mahasiswa atau mendekati Gen Z sekarang gitu. Banyak hal yang kita pelajari gitu. Jadi si kelas Tirto ini memang tujuannya adalah karena Tirto ingin berkolaborasi dengan sebanyak mungkin akademisi. Apakah nanti kita bisa berkolaborasi dalam hal konten, dalam hal kerjasama lainnya gitu, karena kami juga berbasis di awalnya kan Tirto ini punya 4 core value gitu kan. Menarik ini. Apa gitu. 4 core value? Jadi itu, Core value suka yang filosofis gini. harus, kalau di kampus itu harus. Iya, core value kami kan jurnalisme berbasis data itu jadi salah satu core value kami gitu. Terus juga selain itu storytelling, bercerita itu juga jadi core value kami. Kolaborasi dan terakhir nanti ya di teknologi gitu pengembangannya gitu kan. Jadi ya dari situ, karena dengan core value tersebut kami ingin ya mungkin boleh dibilang dari sejarahnya setelah Tirto pernah di masa-masa pandemi agak gonjang-ganjing gitu, ingin kembali bangkit gitu, ingin kembali berkolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak, dan kampus ini menjadi pihak kolaborator yang strategis bagi Tirto gitu. Kita bisa banyak hal yang sebenarnya mungkin nanti setelah ya tadi ya, kalau tak kenal maka ta'aruf gitu. Jadi ya kira-kira kalau misalkan sudah kenal dengan berbagai macam akademisi dan lain sebagainya kan bisa terbuka tuh peluang-peluang kerjasama, peluang-peluang nanti konten kah atau apakah yang bisa kita kerjakan bersama gitu. Mungkin Tirto butuh narasumber yang berbasis data, dokter atau profesor bidang data, bisa kontak kita nanti. Nah itu juga, jadi kan kalau misalkan tidak ada ini mungkin juga kita tidak kenal dengan Gus Hamid di sini, tidak bisa main ke Fakultas Saintek di UINSA gitu. Jadi di situ, dan selain misalkan dengan kolaborasi itu juga salah satu upaya kami lah untuk nanti juga giving back to the community gitu, karena memang pembaca Tirto kebanyakan juga generasi muda gitu. Kami ingin sharing sebanyak mungkin gitu. Kalau sekarang kan utamanya yang kami ingin sharing soal jurnalisme data, kemudian juga soal periksa fakta, fact checking gitu kan, di tengah banjirnya informasi hoax itu gitu. Jadi itu juga sih misi kami. Mungkin kalau misalkan orang berlomba-lomba dalam kecepatan gitu untuk menampilkan berita, kami kan mengambil jalan yang sedikit memutar, melipir gitu. Jalan ninja gitu. Iya gitu. Kira-kira seperti itu dulu. Luar biasa, Mbak. Saya mengalih ke Mbak Naila ya. Mbak Nela tapi Huiru Karisma. Tetangga sini, orang Sidoarjo. Iya ya, bener ya. Ya saya juga suaranya udah mirip kan. Sudah. Tapi jenengan lebih baik daripada Mbak Nela. Tapi lebih baik diam. Bukan keluar nyanyi. Oke, lanjut Mbak Nela ya. Mbak Nela, jenengan tadi kan bilang di bagian riset ya. Iya. Jadi saya mau tanya, keseharian Mbak Nela dari mulai menemukan data, Mbak Nela riset sampai kemudian bisa ditampilkan menjadi data, itu kan masaknya kan lumayan itu. Lumayan. Gimana Mbak? Bisa diceritakan? Benar, iya. Prosesnya. Mungkin menceritakan ininya ya, maksudnya kayak dari mulai menemukan data gitu ya, itu memang sebenarnya prosesnya umumnya memang 1 minggu. Wow. Gitu. Jadi awalnya mencari data gitu ya, mungkin kayak mencari fenomenanya dulu ya, lebih ke kayak kita mau membahas apa sih gitu, isu yang relevan gitu. Nah, terus mencari fenomenanya itu gimana caranya? Sebenarnya kalau itu berdasarkan rapat juga ya dengan redaksi, dengan teman-teman di news. Jadi, kadang-kadang kan ada yang mencari lewat di media sosial dan Yorgi Rome apa nih gitu. Atau misalkan berita-berita terakhir banyak soal apa, kayak kemarin ya yang pas Gen Z dan gig ekonomi itu kan karena memang ada fenomena Gen Z, kerentanan kerja sekarang kayak gimana gitu. Terlebih pernyataan-pernyataan dari pemerintah yang justru menggembar-gemborkan soal gig ekonomi ini gitu. Padahal gig ekonomi ini kan punya banyak kerentanan bagi para pekerja muda gitu. Di situ sih mungkin ya. Jadi ada yang ingin kita angkat fenomena-fenomena tersebut yang dan mungkin kalau pemilihan fenomenanya lebih yang agak timeless ya, karena mungkin kami kan mengeluarkannya bukan yang harian ya. Jadi memang memilih yang bisa tahan lama lah dan relevan sampai kapanpun.
betul. Tidak cepat basi lah Tidak cepat informasinya, basi, gitu. betul. Setelah itu mungkin membuat outline gitu ya, apa namanya dari tulisan tadi, apa sih yang kira-kira kita mau bahas nih, kerangkanya akan seperti apa gitu. Jadi kerangka itu juga udah mencakup apa namanya data-datanya tadi yang udah kami temukan, terus habis itu rencana-rencana narasumbernya juga, terus habis itu barulah kemudian bergerilya nih untuk kemudian mengontak narasumber, kemudian mengecek data-datanya gitu, barulah setelah itu masuk ke proses penulisan. Biasanya kalau penulisan sendiri mungkin 1 hari atau 2 hari lah sebenarnya. Selesai ya. Luar biasa. Biasanya kan ada, mohon maaf ya, narasumber sing susah Betul. nggak mau diwawancara ataupun dia menyembunyikan dan seterusnya. Gimana Mbak Nela menghadapi narasumber yang seperti itu? Nah ya itu kan karena memang manusia ini sangat bermacam-macam gitu ya. Kalau sama saja ya. Betul. Nah biasanya kalau yang memang kan ada yang mungkin cepat gitu ya, fast respon banget, atau bahkan justru senang nih kalau misalnya diajak Zoom meeting gitu misalnya, karena mungkin dia punya apa ya, dalam tanda kutip keuntungan untuk exposure misalnya gitu. Tapi ada juga yang kayak susah, atau misalnya dia udah menjawab kemudian tapi ini off the record gitu misalnya, nggak jadi deh, nggak bisa kita masukkan. Iya. Gitu kan ya, kayak gitu. Jadi mungkin kalau yang susah-susah gitu sih ganti narasumber. Iya, mencari alternatif. Jadi memang kalau misalnya kami sudah mengontak, kami gimana ya Pak? Maksudnya nggak cuman satu opsi gitu. Selalu memang menghubungi beberapa orang, nanti yang bales siapa sebenarnya gitu sih. Gitu. Ya, ada ininya lah, klasifikasinya nanti kita upayakan dulu untuk kontak ini. Karena dikejar ada deadline juga ya kan, baru turun oh ya udah ini oke nih gitu. Tapi kan tetap dengan standar yang sama ya, karena dia punya kapasitas keilmuan di situ gitu. Dan sebisa mungkin juga yang susah tuh biasanya politisi sebenarnya. Kalau misalkan akademisi, kalau misalkan pengamat, itu kan relatif lebih cepat gitu kan, karena mereka juga ada hal yang ingin disampaikan dan mungkin sama satu isu gitu ya yang ingin disampaikannya gitu. Kalau politisi takut terkadang mereka itu kadang-kadang cukup tricky gitu kan, takut untuk dia kepleset ngomong gitu, nanti kepleset ngomong di belakang langsung yang ini di-cut ya Mbak. Sama mengejar pemerintah mungkin ya, karena mereka punya prosedur kan, kayak nanti mengeluarkannya statement yang dalam bentuk PDF gitu, itu kan butuh waktu ya, apalagi ke atas-atasnya. Birokrasinya kan juga cukup panjang gitu kan. Jadi ya memang apalagi buat yang wartawan-wartawan muda pasti bakal menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Di awal saya berkarir aja bisa sampai nunggu 3 jam untuk bisa wawancara, ya mantengin aja gitu. Jadi salah satu kerjaan jurnalis itu menunggu. Dan jenengan juga dulu berproses melalui di jalan-jalan gitu, nunggu gitu ya. Di jalan-jalan. Gelesetan dulu ya. Tidak mau. Oke, Tirto ini kan salah satu jurnalisme investigasi yang menurutku agak angkat sesuatu juga terkadang yang sensitif juga. Nah, pernah nggak mendapatkan dalam tanda kutip teror lah atau dari seseorang atau dari instansi seperti itu, Mbak? Mungkin Nela kayaknya kemarin sempat ada kejadian ya. Gimana Mbak Nela? Kalau di tim riset ada sifatnya memang kayak doxing gitu Pak. Jadi kan kami mengerjakan fact checking gitu ya. Nah kadang fact checking ini kan terhadap statement seseorang. Nah kadang statement seseorang ini adalah orang itu tuh punya basis massa, punya pengikut yang banyak misalnya. Nah itu kadang akhirnya jadi diserang oleh pengikutnya, terus jadi di di doxing identitas pribadinya. Kayak gitu. Nah itu pernah sih dua kali lah yang ketahuan ya, nggak tahu juga kalau misalnya sebelumnya ada, tapi 2 kali kasus doxing itu ada sih di tim riset. Kalau Mbak Nela sudah siap ya dengan konsekuensi? Selalu ada konsekuensi itu, Gus. Waktu selaya ya doxing gitu kan, itu kan jadinya ada yang sampai nge-troll, ngirim ancaman ke akun sosmed gitu, nge-DM gitu, sampai ancaman pembunuhan gitu, ada ancaman juga yang
kayak istilahnya ya ngata-ngatain lah gitu. Mungkin karena ada satu waktu itu reporterku karena tidak berkerudung lalu dia dimaki-maki dan lain sebagainya kayak gitu. Ada yang sampai kayak gitu, sampai akhirnya kami meminta untuk ditutup dulu akun sosmednya, kami amankan, kami antar sampai ke rumahnya sampai aman terlebih dahulu gitu, dan diliburkan terlebih dahulu sampai situasinya mereda. Maksudnya dari pihak keredaksian juga akhirnya kan mencari untuk bernegosiasi dengan pihak yang mengancam, ini siapa nih pihaknya kira-kira, nanti ditelusuri, ya kami mencoba berkomunikasi untuk menyelesaikan, meredakan hal tersebut gitu. Karena juga kalau dulu saya akun Twitter yang dihack gitu, misalnya yang kayak gitu. Jadi itu juga ada. Atau misalkan kalau sekarang karena saya di manajerialnya gitu, di redaksinya, beberapa mungkin kayak misalkan permintaan untuk menurunkan atau misalkan yang take down berita dan sebagainya juga ada. Tapi kan itu nanti tinggal pinter-pinternya kita menjawab dan bernegosiasi gitu kan. Kalau misalkan ada yang kurang disepakati kan sebenarnya bisa mengajukan lewat Dewan Pers, mengajukan hak jawab gitu kan. Itu kan banyak ada prosesnya sesuai dengan aturan UUD 40 itu kan gitu. Jadi ya pintar-pintarnya kami juga akhirnya untuk bernegosiasi untuk di situ gitu. Tapi ya sepanjang perjalanan ya memang ada saja gitu ancaman-ancaman seperti itu. Belum lagi di lapangan juga ya. Belum lagi di lapangan gitu. Kalau misalkan merujuk ke data AJI juga kan sebenarnya kekerasan terhadap jurnalis tuh cukup tinggi gitu kan gitu, dan relatif meningkat untuk di 5 tahun terakhir ini gitu kan gitu. Jadi itu memang menjadi salah satu concern kami gitu. Jadi ya itu masih kayaknya semua jenis ada ya, dari fisik, pelecehan, seksual atau verbal gitu. Dan harus sudah dibekali ya teman-teman di jurnalis. Harus gitu. Jadi beberapa juga akhirnya kan kami mesti menggunakan prosedur keamanan ya. Maksudnya misal dari masalah sosial media, kadang-kadang akhirnya kami meminta ya kalau diserahkan pada akhirnya ke masing-masing individu, tapi imbauan pertamanya adalah lebih baik di private gitu kan. Atau misalkan mungkin ya tidak, kalau misalkan liputan dia sangat sensitif ya sama sekali tidak menggunakan media sosial juga tidak apa-apa gitu, atau ya menggunakan akun yang lain lah gitu ya, dengan tidak mencantumkan misalkan dari dia sebagai jurnalis di mana. Pilihan lain adalah kadang-kadang di penulisan itu kami tidak menuliskan nama. Kalau misalkan itu dirasa sangat berbahaya, jadi langsung aja tim editorial, tim redaksi Tirto gitu misalkan. Jadi ditulisnya atas nama tim tersebut gitu. Jadi enggak menuliskan by name-nya gitu. Tapi itu juga sesuai kesepakatan dengan teman-teman di reporter dan penulisnya juga. Kalau misalkan kayak gini gimana. Jadi hal-hal seperti itu jadi salah satu yang kami lakukan untuk antisipasi gitu. Kalau misalkan beritanya cukup sensitif. Gitu ya. Kayak ya kita kaget ya hari-hari ini kan, bayangkan ya ketemu ya temuan dari pihak kepolisian termasuk dari judi online, ternyata yang mengamankan dari kementerian tersebut. Itu kan mengerikan itu ibaratnya itu. Walaupun ya kan kita selalu ngegosip ya, ini judi online nih kalau bukan petinggi yang punya pengaruh, ya harusnya sebenarnya bisa aja diberantas gitu kan. Betul. Tapi kan karena mungkin ada perputaran uang di situ yang keterlibatan besar, juga mungkin memang cukup kompleks dengan negara luar, tapi kan sebenarnya harusnya ya bisa-bisa aja gitu. Permasalahannya akan semakin rumit ketika memang ada keterlibatan ordal ini gitu kan. Kemarin temuan terbaru kan dari 11 orang ini salah satunya ternyata ikut tes dan tidak lolos tapi bisa bekerja. Betul. Itu kan. Ya kan. Itu kok bisa gitu loh, itu Indonesia seperti itu ya. Iya, kalau nggak Indonesia mana ada yang kayak begitu ya. Iya, nggak tes, nggak lolos kok bisa bekerja. Bisa gitu kan, memang ini pengaruh ordal nih. Jadi salah satu syarat sukses di Indonesia itu nomor 2 itu orang dalam. Orang dalam. Nomor 2 ya Gus ya. Nomor pertamanya. Nomor 1 ya orang sangat dalam kalau gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi selalu ada aja plot twistnya ini. Jadi Tirto ini kembali lagi ya. Jadi kelas Tirto ini sebenarnya adalah reborn gitu ya dari Reborn, 2017. Oke, sudah kemana saja ini, Mbak? Wah, pertama itu di Jogja kami waktu itu tahun
ini 2024 ya, 2023. 23. Jadi memang baru di 2023 ini kami Jogja, maraton Jogja, kampusnya kampusnya ke UGM, GM, UPN, UPN, dan UNY. UNY, Ya, habis dari Jogja lalu kami ke Bandung dan Malang. Bandung dan Malang. Di Malang ada Unibrow, UM. Sekarang nggak pakai itu, nggak Apa? mau pakai Unibrow dia, Oh. nggak mau pakai brow gitu ya. Jadinya UB. pakai UB. Oh iya, maaf. Nggak mau pakai brow dia. Maaf teman-teman, Ah, UB. UB, Iya, ya. oke. Terus Oke, UB, UM, dan apa ya, satu lagi tuh Unisma. Unisma. Unisma, Malang. Oke, iya, Malang. iya, Oke. Unisma. Lalu di Bandung ke Bandung, UPI, ke Telkom UPI, University, Telkom, sama satu lagi ke Win bentar. Bandung. Win Bandung, Win betul. Bandung. Win Bandung. Wah, Senang Gus Gunung Hamid Jati. tahu ya. Oh, ngikuti lah kelas Oh, Serem ini. banget ini. Iya, saya yang lupa. Iya, ke Win SGD. Jakartanya, Gitu. Jakartanya ke Al Azhar, Mm-mm. lalu ke BINUS dan Binus. ke Universitas Pamulang. Bukan Jakarta Pamulang, sih, ya. Jabodetabek mungkin Jabodetabek, ya. Iya. ya, Pamulang. Dan ini jadi kota Semarang. kelima kami di Kelima, Surabaya. Surabaya, Iya, gitu. Oke, luar Jadi biasa. materi yang biasa dibawakan mulai dari infografik, desain grafis gitu ya. Terus juga data journalism gitu. Dan kemarin-kemarin juga kami mengadakan format baru kelas Tirto itu untuk pelatihan cek fakta. Ada yang kerjasama dengan TikTok, ada yang kerjasama dengan Bawaslu, itu ke Semarang gitu. Oke. Ke 5 kota juga sebenarnya, tapi Hmm. salah satu kota barunya itu yang Semarang yang Semarang belum pernah kami ya, datangi belum gitu. datang. Saya lihat tadi ada kayak logo yang cek Tirto itu loh, cek itu apa namanya, divisi khusus itu kayaknya. Fact checking. Fact Ya, checking. fact checking ya dari Iya. Tirto yang ada logonya khusus tadi. Yang warna hijau itu. Itu Iya, itu IFCN. Oh iya. Itu apa? kayak Itu apa itu Mbak Nana? karena memang kami mengerjakan fact checking gitu ya, kami sebenarnya bagian dari International Fact Checking Network gitu. Jadi itu memang Asosiasi internasional. iya, yang mana itu Termasuk kayak Mavindo. iya. Di sana. benar. Oh, iya. Ini Gus ini udah Melambang buana komprehensif ini. kemana-mana ya kan. Pengetahuan. Betul, termasuk Mavindo dan bersama beberapa media lain juga. Tapi memang untuk IFCN ini sebenarnya Tirto pertama ya yang dapat ya. Yang dapat gitu. pertama, tapi sekarang kan udah ada 5 media, apa 6 ya? Udah Dengan Mavindo itu kan 7 ya. 7 kayaknya. heeh. Berarti 5 media lain selain Tirto Oh, oh. dan Mavindo gitu. Oke. Ada 7 di Indonesia yang itu tersertifikasi sebagai Oleh International LSC. Fact Checking Network. Punya lisensi lah ya. Betul. Benar. Oke. Gitu. Jadi itu jadi salah satu poin kami gitu. Dan kami juga sangat fokus sekarang ini untuk karena banjir hoax dan lain sebagainya gitu. Itu juga salah satu poin utama kami untuk yang ingin kami sampaikan, ingin kami menjadi gerakan yang besar. Ayo kita sama-sama lawan hoax. Hoax ini kan spektrumnya juga luas ya, bukan cuman informasi itu bohong atau palsu gitu kan, tapi juga misalkan dia bisa jadi ya misleadingnya gitu kan, atau misalkan juga kalau sekarang ditambah dengan video yang dimanipulasi gitu, AI. tujuannya Ya. gitu kan. Di Itu Korea kan lagi rame Mbak terkait tentang sosmed, kemudian diambil fotonya, kemudian digenerate Oh iya, pakai AI. dipakai untuk mohon maaf kekerasan Iya, seksual dan seksual. seterusnya. Iya, iya. Terus banyak orang cepat-cepat menutup akun sosmednya di Korea saat ini kan. saya Iya, baca. iya, itu udah banyak juga sih, maksudnya praktik kayak manipulasi lewat AI gitu sih Gus. Jadi kayak memang apa ya, mungkin kan sekarang makin susah ya, makin kesini membedakan mana sih sebenarnya konten. Kadang kan mungkin mengidentifikasi jarinya kelihatan nggak beraturan atau misalnya cuman ada 3 atau apa. Betul. Tapi makin kesini kadang kayak rapi banget ini editannya gitu ya. Nah paling itu sih tantangannya kalau untuk Iya. fact checking sebetulnya. Ini kan di sosmed lagi rame ya terkait tentang AI, coba AI gambarkan saya kan Iya. gitu. Oh iya, betul. Seperti yang kamu lihat dalam kehidupan saya kan gitu. Iya. Saya kemarin kan juga ngikuti tren itu. Kan? Iya, saya juga coba bahkan. Iya, Udah coba. Sudah. Aku doang yang belum. Ketinggalan kamu nggak ketinggalan anak-anak muda. Iya. Gus ini malah Lebih mudah dariku sepertinya. makanya. Jadi saya lihat itu gila ya. Saya dulu bikin buku itu pesen cover ke temenku, arek isi Jogja, setahun baru jadi. Setahun. Sumpah setahun. Itu covernya berapa banyak Gus? Emang bikin Cuman berapa ratus buku? satu. Oh. Cuman katanya dia alasannya dia itu sering nggak dapet Ide. Inspirasi. nggak dapet inspirasi. Jadi saya masya Allah. Terus sekarang gila AI.
Jadi buatkan saya cover dengan ini. Tinggal kasih promptnya yang pas ya kan, Jadi langsung di generate image. terus generate image, terus kita bisa revisi. Revisi. Nah, gimana ini pandangan jenengan selaku seorang jurnalis yang memegang teguh terkait tentang banyak SOP, banyak otoritas keilmuan dengan datangnya era disrupsi gila seperti AI seperti ini, Mbak Rina dulu. Oke, Nah. kalau dari saya, aduh pertanyaannya sulit ya. Gitu. Aku langsung menyusun Iya, aku jawaban. juga langsung mikir dulu nih, Mm-mm. karena sejauh ini kan dari kami ada apa pro kontra juga ya, terutama kalau misalkan itu generate image gitu, itu kan di masalah hak cipta, di masalah originalitas gitu. Jadi apalagi kami basisnya kan salah satu tim, mungkin bisa kami punya banyak desainer dan juga visual Tirto salah satu yang mungkin jadi keunggulan gitu Yes. selama ini gitu kan, infografik dan sebagainya gitu. Jadi di internal ini memang juga masih ada pro kontra terkait sejauh mana kita bisa menggunakan AI. Kalau dalam hal visual image dan lain sebagainya, kami sangat menghargai untuk originalitas itu, hak cipta dan lain sebagainya, style tiap orang dalam menggambar, menggoreskan kuas dan lain sebagainya gitu. Jadi sebisa mungkin untuk sementara kami di Tirto masih sangat menggunakan desainer kami gitu. Sebagus apapun hasil yang di AI gitu, kami belum ada kesepakatan bersama untuk apakah kita boleh dan mau menggunakan AI untuk generate image tersebut. AI di kami hanya sebatas untuk membantu diskusi aja, karena membantu cari informasi atau ide aja gitu, baru sebatas di situ gitu. Karena tantangannya pertama itu untuk pun artikel gitu juga, kami mungkin ada beberapa media yang sudah mengenerate konten artikel menggunakan AI, terutama artikel-artikel yang dia sifatnya lebih kayak cuman menjelaskan gitu kan, ini adalah apa dan lain sebagainya. Itu kan tinggal ditanya langsung generate ada kontennya gitu kan. Nah, lagi-lagi tantangan kami adalah ya kami belum bersepakat soal itu, karena di situ apakah nanti kan harus tetap dicek apakah sumber yang digunakan itu valid atau tidak gitu, riset yang digunakan apakah riset yang terbaru atau bukan gitu. Karena kan di Google juga kan banyak ya si kontennya gitu yang digenerate oleh si yang AI ini, lalu nanti kan terbataskah tahunnya gitu, yang seperti itu juga. Tapi ya concern utama kami adalah masalah di originalitas dan hak cipta ini. Jadi sebisa mungkin masih menjunjung tinggi hal tersebut gitu kalau di tim Tirto gitu. Jadi penggunaan ChatGPT atau apa itu hanya untuk membantu diskusi aja gitu, atau misalkan nyari ide, atau misalkan cuman sesimpel untuk nyari judul ide, tapi nanti kami tetap olah lagi. Oh, pilihan diksinya oh boleh deh kayaknya, tapi di mix lagi. Paling gitu. cuman gitu-gitu aja sebenarnya. Baru di sebatas itu gitu, bukannya kami tidak mau apa ya meningkatkan ini ya. Kalau sekarang pembahasan di internal kami, penggunaan AI itu adalah untuk membantu orang mencari informasi di Tirto yang sedang kami kembangkan sekarang. Jadi kami ingin menggunakan AI ini untuk chatbot, gitu. Jadi karena banyak hoax, kita punya banyak konten periksa fakta, kita punya banyak bank data soal informasi yang hoax atau misalkan yang udah kami cek gitu. Nanti teman-teman ya ke depan ya, ini masih dalam proses, tapi rencananya kira-kira ada muncul chatbot mencari benar nggak sih informasi ini. Nah, si chatbotnya nanti langsung memberikan kan ini konten-konten terkait keyword tersebut yang sudah dicek faktakan oleh teman-teman di Tirto, di riset. Jadi lebih ke sana gitu kan. Itu kan tujuannya adalah lebih untuk mempermudah user kami, masyarakat, kalau misalkan mau mencari informasi itu benar atau enggak sih gitu. Lebih ke sana, tapi tidak dalam produksi, tidak dalam produksi konten gitu. Jadi penggunaannya hanya sebagai tools lah ya. Tools sebagian kecil lah ya. Gitu. Jadi harapannya lebih ke sana aja sih untuk penggunaan AI di tim Tirto tuh. Kurang lebih sama ya. Sama ya. Karena hidup ya. Hidup. Karena maksudnya AI sebagai tools itu positif menurut saya. Tapi kalau AI sebagai replacement untuk menggantikan gitu, itu yang baru ancaman dan kayak memang kita nggak setuju dengan hal itu gitu ya. Karena ya tadi ya mungkin maksudnya kayak ketika kita misal menggunakan cover atau ilustrasi dari AI kan sebenarnya kayak nggak ada nyawanya gitu Gus, ya kan? Itu kayak cuman generate mesin tuh kan ya udah biasa aja gitu. Jadi kayak ya. Ada ruhnya ya. Betul, tidak ada ruhnya gitu. Paling di situ. Jadi memang setujunya sih memang dalam konteks dan terbatas pada
memang sebagai pendukung atau Iya. membantu. atau Iya. pembantu. Mhm. Nonton film Alpago nggak, Mbak? Alpago, Alpago. film dokumenter dari Belum tuh. Iya, dari belum Google juga. terkait tentang Hmm. AI. Hmm. Dari Google ini, divisi deep learning ini membangun sebuah AI, tapi lebih ke ini, catur ala Cina itu loh, Go namanya, yang hitam putih itu loh, Mbak. Iya. Nah, yang hitam putih itu ya, catur ala Cina. Nah, kemudian pertama dimusuhkan dengan juara Go tingkat Eropa. Namanya manusia, ya kayak persis Mbak Rina jawabannya. Mewakili makhluk terhebat di muka bumi, manusia, maka kita pasti menang. Kan? Karena nggak ada ruhnya, persis jawabannya persis kayak gitu. Kenyataannya 5 permainan manusia kalah 5-5-nya. Kemudian di-upgrade lagi AI-nya dengan meng-hire beberapa ahli Go dengan kemudian setelah itu dimusuhkan dengan juara Go dunia, namanya Lesidol dari Korea Selatan. Oke. Sama itu, nanti tak kirimi lah itunya, boleh, linknya, boleh. bagus banget itu. Setelah ditandingkan, bahkan rame di Korea Selatan, sudah ditandingkan secara resmi, disiarkan ke semua stasiun TV di seluruh dunia. Dan apa yang terjadi? Lesidol sudah tanya, saya dari kecil sudah menguasai ini, saya pasti menang. Tapi apa yang terjadi? Lesidol hanya mampu memenangkan satu permainan dari 5 permainan itu. Jadi itu benar-benar saya, ya bagaimana lagi? Tapi itu juga sebuah penemuan baru. Itu mulai dari Harvard, MIT itu sudah dikembangkan semua terkait dengan itu. Jadi kalau dari Gus Hamid sendiri, maksudnya sebagai seorang akademisi, Kebalik ini gitu. Saya diserang balik ini. Loh, itu tadi. Karena kalau kami kan mungkin jadi sebagai pihak yang kami harus menunjukkan gitu kemampuan kita, originalitas kita gitu menghadapi AI, karena salah satu yang katanya terancam kan mungkin juga di graphic designer misalkan betul, kayak ilustrator. Tapi kan tapi kalau misalkan di tim akademisi, di ilmuwan mungkin punya sudut pandang yang berbeda melihat AI ini sebenarnya untuk inovasi yang seperti apa sih? Apakah itu untuk menggantikan manusia atau seperti apa ke depan gitu? Mungkin Gus Hamid punya pandangan. Jiwa-jiwa hostnya ini keluar. Pandangan saya lagi menulis sebuah buku. Jadi promo nih. Januari insya Allah diterbitkan oleh Gramedia, judulnya Agama, Santri, dan AI. Ya. Wow. Bagaimana kita mencari agama lewat AI itu, bagaimana hukumnya? Apakah bisa menjadi salah satu sumber otoritatif yang kita pegang atau tidak? Tapi tunggu ya itu. Jadi belum bisa dibaca ini. Belum, masih kita rahasiakan. Jadi teasernya cuma sebatas itu nih. Itu aja. Tadi Mbak Rina disuruh nanya gitu ya, biar bisa promo ya. Sudah kan Mbak Rina kan kena jebakan Batman kan gitu. Oke, mungkin yang terakhir, gak tahu kan kalau kita udah 26 menit lebih, hampir 30 menit. Oh iya. Oke. Berasa ya. Ya kan? Nah, ini terakhir mungkin dari teman-teman di Fakultas Saintek ini mungkin motivasi atau mungkin wasiat gitu. Wasiat. Motivasi. Ya ampun, berasa dari tua banget. Mbak Rina, Mbak Nela, ini apa yang perlu dipelajari atau menjadi motivasi buat teman-teman di Saintek Win Sunan Ampel Surabaya ini, Mbak Rina dulu. Aduh, aku dulu ya. Nela dulu, boleh. Aku juga belum kepikiran ini. Gimana, Mbak? Susah soalnya kalau wasiat-wasiat gitu, Gus. Takwa kepada Allah apa loh. Kan iya. Khotbah Jumat itu kan harus ya gitu. Itu bukan wasiat lagi tuh kayaknya. Itu prinsip. Iya. Masya Allah. Kan Masya Allah. Soleha semua ini. Soalnya aku merasa ya siapa aku memberikan pesan atau wasiat gitu. Karena untuk motivasi teman-teman di mahasiswa Saintek nanti, Mbak Rina. Jadi dari Mbak Rina seperti dulu kemudian menjadi seperti sekarang, mungkin ada sesuatu yang perlu diambil ilmunya oleh teman-teman dari Saintek ini. Apa ya? Pertama mungkin karena aku kan tumbuh misalkan bukan dari keluarga yang cukup berada gitu kan. Ya dari ditinggal meninggal bapak, ibu pergi jadi TKI sendiri gitu. Ada momen-momen di mana aku beneran memasrahkan itu pada Tuhan, pada misalkan jika Allah meridhoi dan lain sebagainya akan dibukakan jalannya. Jadi selama dalam perjalanan pekerjaanku selama ini aku selalu merasa Tuhan membersamaiku gitu. Jadi
selalu ada rezekinya selama kita memang mau berusaha gitu. Niat kita adalah niat kita untuk mendapatkan perubahan kehidupan yang lebih baik. Seperti ayat ya, kalau misalkan tidak mau berusaha ya gimana mau berubah gitu kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalah kita kalau ini ya. Betul. Kita nyebut ayatnya aja ya. Itu yang aku percayai gitu. Jadi berusaha untuk aku kekeh pengen kuliah, aku kekeh pengen mencoba pekerjaan di sini di bidang ini gitu. Dan aku meniatkan itu adalah untuk mengubah kondisi keluargaku gitu. Jadi niat di situ yang aku merasa Tuhan memuluskan jalanku gitu. Alhamdulillahnya dengan dinamika di media, di industri media yang cukup menantang dinamis, gitu ya, Tuhan selalu memberikan rezekinya gitu ya secukupnya untukku dan keluargaku sampai ya. Jadi aku sih mungkin pertama itu dalam banget ya. Iya, dalam banget ya. Makanya saya mendapatkan siraman rohani. Iya, langsung gitu. Iya, jadi di situ dan ya beradaptasi, kemampuan beradaptasi. Maksudnya buatku pendidikan kan bukan cuma ngasih ilmu dan gelar gitu, tapi kemampuan kita beradaptasi dengan dinamika kehidupan ini, dengan dinamika sosial di pekerjaan, dinamika di mungkin kemasyarakatan dan lain sebagainya. Tapi kemampuan kita beradaptasi dan bagaimana kita merespon itu, nah itu juga jadi hal yang penting yang ku pelajari ya untuk selama sampai bekerja sejauh ini gitu. Oh, dengan di kondisi kantor kayak begini aku mesti seperti apa nih menghadapinya, di kondisi kayak begini kayak gimana, di masa pandemi pada saat semua banyak yang dirumahkan dan lain sebagainya aku mesti kayak gimana. Jadi kemampuan beradaptasi itu yang juga menurutku itu jadi poin penting, karena kalau secara keilmuan kan aku tidak punya basic keilmuan saintek gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di dunia kerja dan kehidupan ke depan gitu, mungkin kira-kira dariku itu sih. Jadi percaya dan adaptasi gitu. Percaya niatnya ya, terus kemudian beradaptasi untuk merespon. Tahu nggak, dalam agama itu 80% itu tergantung dari niat. Itu dalam agama. Makanya hadis pertama yang diceritakan di dalam salah satu kitab yang kita hafal itu pasti melakukan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa'in hijratuhu ilallah wa rasulihi. Jadi kalau segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi walaupun hijrah perkara yang baik, tapi kalau mungkin pertama niatnya bukan karena Allah, mungkin karena ingin mendapatkan pasangan atau mendapatkan harta, ya dapatnya cuma itu. Tapi karena kalau niatnya Allah dan Rasulnya akan mendapatkan semuanya. Kan seperti ini itu. Kan 80% itu niat ini, mahal ini. Makanya ketika kita beribadah, semuanya pasti syaratnya nomor satu niat. Mau sholat, mau puasa, haji, zakat, semua pasti niat, ya kan? Nah, lebih baik niat yang baik walaupun tidak tercapai itu lebih utama daripada niat yang tidak baik walaupun tercapai. Gitu. Sekarang ganti Mbak Nela ini, ayo. Ini gantian Mbak Nela ini. Dari tadi udah berpikir nih apa ya. Nilai-nilai tapi yang mungkin diperjuangkan selaras dengan apa yang disampaikan sama Mbak Rina juga ya, dan sama Gus Hamid juga gitu. Tadi soal niat, dan yang mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang tuh cukup akrab dengan istilah manifesting gitu. Itu sebelum saya tahu istilah tersebut, ternyata setelah merefleksikan ke belakang gitu ya, saya merasa bahwa saya dari kapan tahu sebenarnya menerapkan hal itu, dan itu terjadi. Maksudnya ketika memang percaya pada diri sendiri dan percaya kepada Tuhan ya, kepada Allah juga, bahwa bisa kok mengabulkan doa ini, mengabulkan keinginan kita, hal itu bisa terjadi gitu. Sesederhana mungkin sebenarnya dulu dari kuliah tuh saya udah kayak misalnya selalu ada proses ya untuk kemudian menemukan apa sih yang sebenarnya kita pengen, apa sih yang sebenarnya mau dikejar. Saya pengen jadi peneliti gitu, misal riset gitu. Mungkin perisetnya di media aja nih gitu, dan ternyata mungkin medianya. Saya ini adalah cita-citamu yang tertunda. Periset soalnya kan. Itu ya, gitu Gus. Iya kan. Cuman dia risetnya di Tirto. Iya. Lebih seru ini. Beda tempat aja. Tayangnya bisa lebih cepat, seminggu sekali. Gus Hamid 2 tahun. Skopusnya Satu Skopus 2 tahun prosesnya. Mulai. Yang penting 10. Saya belum ada. Ya itu cuma untuk pencitraan aja, biar dikira orang pinter gitu. Gitu sih. Jadi percaya pada diri sendiri, percaya kepada Tuhan itu memang penting sih, karena kayaknya menurut saya juga memang basis utama selain mungkin niat tadi ya adalah
percaya itu sih. Kalau nggak percaya bahwa kita mampu meraih itu dan percaya bahwa Allah akan bisa membantu apa yang memang kamu inginkan, itu kayak susah sih. Luar Itu biasa ini. modal utama. Ini ibu-ibu salehah semua ini, semuanya pada Tuhan nih. Ya Allah, saya merasa kurang soleh kalau soleh. Enggak lah, Luar justru biasa kita juga itu. tadi belajar. Justru saya Karena merasa saya nggak kurang. hafal kalau ayat-ayatnya gitu, Oh, takut iya. salah gitu. Iya. Untung Gus Hamid udah melafalkan ayatnya ya. Iya, karena desain UIN itu Iya. punya integrasi keilmuan. Itu. Walaupun jurusannya matematika, teknologi, tapi tetap harus tahu Tapi tentang Tapi kan Prinsip ya. Islam dulu juga begitu kan, Yes. maksudnya mengintegrasikan Yes. filsafat, Yes. kedokteran, akidah dan lain sebagainya, itu maksudnya udah jadi satu hal yang karena tugasmu sebagai manusia gitu kan, untuk memahami dunia ini dan melakukan perbaikan gitu kan. Jadi ayat Allah itu menurunkan 2 ayat. udah ada lagi nih tambahan Ayat ilmunya. kauliyah, yang kedua adalah ayat kauniyah kan gitu. Ayat kauliyah kan yang biasa kita baca itu. Iya. Tapi ayat kauniyah kan ya tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ada di sekitar kita itu. Begitu ya, Mbak, ya. Begitu. Benar. Luar biasa ya obrolan kita Benar. siang ini. Memahami tanda-tanda itu juga penting, Gus. Nah, itu paling mahal itu. Benar. Jadi, apa sih ternyata kayaknya memang Allah pengennya kita masuk ke dunia apa, bla bla bla. Betul. Itu. Kayak Itu COVID sih. itu kan ngeri ya. Iya. Ketika Iya. COVID saya nggak bisa membayangkan Tirto seperti apa ya. Bahkan perusahaan raksasa apapun nggak bisa ngatasi situasi COVID yang dahsyat menurut saya. Dan Benar. jenengan itu termasuk makhluk yang harus beruntung. Iya. Karena wabah itu adanya paling ratusan tahun sekali. Dan Mbak Rina dan Nila termasuk orang terpilih yang masuk dalam kategori orang yang masih hidup Alhamdulillah ya. ketika menghadapi wabah itu. Bahwa, iya, Jadi jadi bisa manusia pilihan. menyaksikan sejarah, salah satu sejarah dalam kehidupan. Meskipun kena Indonesia, sempat kena juga sih saya. Kena juga. Iya. Sama saya Iya. juga. Iya. Semua Penyintas kayaknya. kita ini. Penyintas. Oke teman-teman, tidak terasa ya sudah lama sekali diskusi. Harusnya ada seri kedua ini ya, tapi minimal ini dulu teman-teman karena waktu dan seterusnya. Terima kasih. Jadi tunggu podcast dari Fakultas Sains Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya di lain kali ya. Yang terakhir ada hal-hal yang saya ambil dari beliau berdua itu. Yang pertama tadi punya niatnya yang harus kuat ya. Kemudian yang kedua harus mampu beradaptasi. Kenapa? Karena seperti dinosaurus itu makhluk yang besar ya, seperti HP Nokia merek itu dulu raksasa, Kodak dan seterusnya. Tapi kenapa sekarang hilang? Salah satunya karena tidak beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi. Ya, yang terakhir tadi dari Mbak Nila itu, Mbak Nela ya. Mbak Nela itu terkait tentang bagaimana kita ini selalu dibersamai oleh Tuhan. Yang penting niat kita baik, lakukan kebaikan dengan sekuat tenaga, jiwa raga itu insya Allah akan menemukan jalan gitu ya. Jadi Percaya. tahzan ya, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah selalu bersama kita. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun ya Mbak ya. Sampai Silakan jumpa. diminum, sampai ketemu iya. lagi. Iya. Gak kerasa kan? Gak kerasa. Obrolannya. Oh, malah sampai 40 menit sudah. 10 menit. Nah, Ya ampun, iya. luar biasa. Iya. Ini kalau Ini nggak mahasiswa di-stop saya kayaknya kayaknya. terus aja ngobrol Oh, ini. iya. Iki wis, Pak udah 26 menit. Pak sudah 30 menit. Takutnya lupa lah. Oh, enggak. Kayak Pak Dekan kan 1 jam. Oh, iya. Tapi aku gitu kalau ngobrol. Kalau wawancara narsum pun aku muter ngobrol dulu aja gitu. Iya, karena dia merasa nyaman dulu. Gitu. Mesti bawa keluar semua. Iya, nanti baru cerita gitu.